kita perkuliahan TPP ya, teknik penulisan dan presentasi. Oke, hari ini materinya kalau sesuai di e-learning adalah teknik dasar public speaking ya, topik 9 ya mungkin ya, benar nggak? Udah keberapa ini? Ini pertemuan keberapa? Kalau dari total yang saya catat itu untuk hari ini pertemuan keempat, Pak. Baru pertemuan keempat. Oke. Oke. Oh, banyak sekali ya, artinya kita harus mengejar ini ya. Pertemuan masuk hari ini berarti keempat ya. Iya, Pak. Aduh. Oke. Ya, nggak apa-apa ya. Kita kejar materinya. Ini ada unsur karya ilmiah ya. Jadi kita cek dulu. Share screen. Oke. Ya, kalau kita lihat di e-learning ada unsur karya ilmiah ya, sistematika karya ilmiah, teori dan penulisan daftar pustaka, presentasi ilmiah, cara presentasi secara lisan, kemudian dasar public speaking. Nah, oke. Jadi mungkin kita hari ini akan melompat sedikit ke daftar pustaka ya. Daftar pustaka ini seharusnya saya di sepertiga terakhir, yaitu sistem otomasi daftar pustaka. Karena Pak Bimo, salah satu dosen kita juga meminta untuk ya duluan seperti itu ya, mengajar duluan. Nah, artinya saya akan mengajarkan tentang sistem otomasi daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu kalau kita menggunakan software plugin ya, software atau plugin di Word itu kita bisa menggunakan namanya Mendeley ya, ada namanya Mendeley Desktop. Nah, ini kita download dulu, silakan. Kalau yang belum mendownload, silakan di-download ya. Download dulu Mendeley-nya sesuai dengan sistem operasi laptop atau komputer kalian. Kalau Mac, silakan Mac. Mungkin kalau ada yang Linux, silakan pakai Linux ya. Nah, untuk Windows, silakan di-download ya, menggunakan Windows, versi Windows-nya, kemudian register. Nah, setelah register, di Word itu tergantung Word-nya. Kita buka Word, Nah, ya, Word pertama kali ada namanya Site with Mendeley. Pertama kali. Nah, makanya kalau kita klik ini, dia akan meminta pertama register sesuai dengan akun kita ya. Nah, kemudian kita tambahkan saja langsung ke sini. Nah, oke, mungkin agak sedikit terlalu cepat ya prosesnya. Tapi pertama kali adalah kita download dulu jurnal. Kalian mungkin sudah tahu namanya jurnal, downloadnya di mana gitu ya. Yang umumnya download jurnal itu ada di Science Direct ya. Nah, ini pusat jurnal-jurnal di dunia yang
ibaratnya itu memiliki reputasi ya. Artinya karya ilmiah, enggak semuanya karya ilmiah itu yang ada yang bisa diakses itu memiliki apa ya, kualitas gitu ya. Tapi bisa dipastikan di saat jurnal kita masuk ke Science Direct, artinya terindeks, itu bisa dipastikan jurnal kita itu berkualitas ya. Nah, kalian sudah dituntut lulus TA-nya harus membuat jurnal ya. Jurnal nantinya berdasarkan tugas akhir atau laporan akhir kalian. Nah, itu disubmit ke jurnal-jurnal, biasanya ke jurnal Unsri ya. Nah, jadi jurnal itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Kalau kita lihat di sini apa ya, Garuda. Dan Garuda merujuk contoh ya, Garuda Sinta ya, kita ke Sinta. Nah, Sinta ini semuanya ada jurnal-jurnal yang berdasarkan apa namanya, kualitasnya ya. Dalam artian bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Karena di sini Scopus ada ya, Scopus itu salah satu produknya Science Direct. Jadi Science Direct itu adalah portal untuk download segala jurnal. Kemudian perusahaan di belakang itu adalah Scopus. Nah, Scopus pun ada yang namanya bobot. Ya, bobot itu dilihat dari HS index ya. Bobotnya HS index berdasarkan jumlah berapa kali jurnal itu dikutip. Nah, misalnya ada 1000 jurnal di jurnal ini ya, ada 1000 jurnal. Nah, ternyata cuma misalnya 200 jurnal yang dikutip ya oleh jurnal lain. Nah, inilah dilihat sebagai bobotnya. Semakin banyak satu jurnal, bukan kita berbicara tentang nama jurnalnya ya, tapi satu artikel pada jurnal tersebut, misalnya hampir 20 kali disitasi, dikutip. Nah, itu punya bobotnya yang berimpact ya, impact kepada HS index ya. HS index atau indeks bobot dari jurnal secara keseluruhan. Oke. Sinta ini merupakan produk dari Kemendikbud ya, Kemenristek untuk ibaratnya untuk mendata jurnal-jurnal apa yang ada di Indonesia. Nah, jadi semuanya berpedoman pada Sinta ini sekarang. Ya, jangan sampai kalian mengupload atau mempublish jurnal di jurnal yang secara reputasinya belum dikenal ya, atau belum terindeks, belum terdata di Sinta. Nah, kalau belum terdaftar di Sinta, bisa dipastikan jurnal lokal ya. Kita bicara jurnal lokal itu belum terakreditasi. Nah, betul. Oke ya. Sedikit tentang jurnal. Nah, kita balik lagi ke Science Direct. Science Direct ini pusat jurnal dunia yang memang berkualitas. Nah, tapi kekurangannya adalah tidak semua jurnal di sini ya itu gratis. Nah, dan kita pun tidak bisa untuk membayar secara
individu, harus instansi ya. Jadi misalnya Unsri kerjasama dengan Scopus atau Science Direct untuk membuka semua jurnalnya. Nah, itu ada biaya lagi yang harus dikeluarkan Unsri agar semua jurnal yang ada di Science Direct itu gratis untuk di-download, untuk diakses oleh penggunanya. Nah, biasanya jurnal itu bisa kita download menggunakan internetnya kampus dan tidak bisa kita download dari luar kampus. Artinya internetnya harus terkonek ke misalnya net Unsri seperti itu ya, baru bisa kita download. Nah, dulu sempat semuanya open access ya, bisa kita download semua. Nah, dengan satu dan lain hal, kemudian tidak diperpanjang lagi, alhasil kita harus mencari setidaknya jurnal yang open access, artinya jurnal yang gratis. Oke. Jurnal yang berbayar, artinya tidak gratis di Science Direct, bisa kita download di Sci-Hub ya. Sci-Hub itu adalah portal jurnal untuk untuk kita ya, dalam artian ilmuwan ya, coba Sci-Hub. Nah, ya, Sci-Hub. Nah, ini sebenarnya kalau di software itu crack-crackan ya, tidak apa namanya, tidak legal lah ya. Tapi yang namanya ilmu, kita walaupun kita downloadnya secara ilegal, tapi kita tetap memberikan apresiasi dalam bentuk daftar pustaka ya, kutipan. Nah, artinya kita tidak hanya mencomot atau mengcopy, kopas apa yang ada di jurnal itu, tapi juga kita tetap membuat daftar pustaka jurnal-jurnal apa yang kita gunakan. Nah, karena kalau kita lihat tagline-nya ini adalah ya, scientist pun pirate ya, artinya perompak. Nah, kenapa? Karena ilmu itu sebenarnya kalau memang kita ikhlas, kita berikan secara gratis sebagai amal ya. Tapi kan tetap namanya ilmu, prosesnya tidak gratis. Makanya adanya Science Direct itu sebagai wadah untuk mengapresiasi dari penulisnya. Oke, balik lagi ke sini. Contoh kita ambil keywordnya retaining wall ya. Nah, kebetulan kita buka dulu contoh buku ya, misalnya sebuah laporan ya, kita anggap sebuah laporan. Nah, kalian buat daftar pustakanya. Jadi tugasnya ya, tugas kalian selesai ini, tugasnya itu 2 minggu ya. Tugasnya adalah membuat tutorial dari Mendeley ini ya, tutorial. Nah, jadi misal ini adalah sebuah deskripsi dari tekanan tanah lateral. Nah, kita anggap ini adalah sebuah kutipan atau ada sumbernya ya. Nah, kita buat bagaimana untuk membuatnya di daftar pustaka. Artinya misalnya di sini merupakan teks ya atau tulisan dari sebuah jurnal. Kita anggap seperti itu. Nah, pastinya kalian punya jurnalnya dulu kan, baru bisa menulis ini. Karena tidak mungkin sebaliknya. Kalian cari keywordnya, kemudian secara gamblang kalian ambil jurnalnya yang memiliki teks ini. Tidak mungkin kan? Bisa, tapi kontennya belum tentu sesuai secara global jurnalnya, sesuai dengan apa yang kita tulis karya ilmiahnya. Nah, balik lagi ke sini. Kita punya laporan
atau teks tentang dinding penahan tanah atau retaining wall ya. Nah, retaining wall kita keywordnya retaining wall ya. Nah, nanti keluar semua jurnal-jurnal yang memuat teks dari keyword kita ya, seperti Google lah ya. Nah, di sini bisa dilihat selama di artikel ini tidak ada tulisan open access. Nah, seperti ini ya. Ada tulisan open access. Selain ini, jurnalnya harus berbayar atau terbatas. Kita tidak bisa mendownloadnya langsung dari SciDirect. Ya. Nah, kalau ada tulisan open access seperti ini kita bisa download langsung dari website ini, SciDirect. Ya. Nah, tadi saya sempat singgung, tidak semua keyword itu berkenaan atau connect dengan laporan kita. Ya. Kita lihat di sini, development of a monitoring and warning system based on optical fiber sensing technology for masonry retaining walls and trees. Nah, ini kan yang yang ditekankan optical fibernya. Tempatnya itu di retaining wall atau melalui hutan ya. Nah, ini tidak bisa kita masukkan ke teori kita karena bukan pembuatan retaining wall-nya ya, tapi aplikasi dari retaining wall-nya ya. Ngerti ya? Nah, makanya kita harus milih jurnal-jurnal yang berkaitan dengan teks kita. Nah, ini bisa. Ini adalah sebuah model ya. 1G ya. 1G itu satu skala Richter, bukan, satu gravitasi ya. Artinya satu gravitasi itu sekitar 9,8 meter per detik getarannya ya. Kalau kita berbicara tentang, kalian mungkin pernah lihat di YouTube atau di Instagram ada pilot yang tes tentang pelontar kursi yang ada di pesawat. Nah, itu kalau kita lihat mukanya itu sudah tidak berbentuk lagi ya, karena tekanan dari gravitasi, tekanan dari kursi pelontarnya itu dibuat secara simulasi ya, tidak harus tepat berada di dalam pesawat dan keluar dari pesawat itu kan biayanya kalau tidak disimulasikan mungkin korbannya satu pesawat seperti itu ya, satu jet tempur. Nah, ini seismic active earth pressure acting on retaining wall. Nah, ini pun sebenarnya tidak apa, mungkin ada tulisan tentang retaining wall, tapi kalau kita lihat di sini adalah aplikasi juga. Jadi efek dari sebuah penahan tanah ya, dinding penahan tanah apabila disimulasikan sesuai dengan target tekanannya 1G ini ya. Apakah dia runtuh? Ya, kalau kita lihat di sipil itu ada lomba-lomba misalnya membuat jembatan ya, jembatan atau gedung bertingkat menggunakan pop stick atau apa ya, pop stick itu kalau di es krim itu kayunya itu ya. Nah, kayunya itu disusun sedemikian rupa dibentuk menjadi dinding atau sebuah bangunan atau jembatan, kemudian dilombakan dengan getaran yang terkontrol. Nah, itu sama seperti ini ya. Jadi ada simulasinya. Anggaplah ini sesuai dengan jurnal kita. Kita anggap ya, atau tulisan kita.
Nah, kita download saja. Kita download ya. Ini di Jepang, ya. Orangnya orang Jepang. Nah, kita download. Nah, ya. Ini karena open access. Jurnalnya gratis. Bisa kita download. Nah, ini anggap teks ini adalah apa yang teks ini ya merupakan kutipan parafrase yang ada di teks kita. Misalnya ya. Nah, artinya kita buka dulu ya foldernya ini ya, main. Nah, ini kita tambahkan di Mendeley-nya. Nah, Mendeley kita buka. Nah, ya, ini tampilan Mendeley. Nah, Mendeley ini adalah produk dari Scopus ataupun apa? Ataupun Science Direct tadi. Nah, jadi secara tidak langsung atau ya bisa dikatakan semua jurnal yang dikeluarkan atau terindeks Scopus atau Science Direct itu sudah connect ke program kita ini ya. Nah, cirinya bagaimana? Kita lihat saja, kita tambahkan ya, kita tambahkan di download tadi. Nah, ini kita drag and drop saja, kita tarik ke Mendeley ya, kita tambahkan ke sini. Nah, dia akan mengupload atau memprosesnya. Nah, selesai ini, kita lihat ada centangnya. Nah, kita lihat dia langsung terkonek atau langsung masuk ke data-datanya ya, seperti judul, nama, nama penulisnya, abstraknya, filenya, ya, sampai ke kode DOI atau KTP-nya ya. KTP dari jurnal itu pun ada dan semuanya sudah terekstrak semua, sudah dikenali oleh Mendeley ya. Nah, kalau produknya keluar dari Scopus atau Science Direct, kita tidak perlu pusing ya. Tapi kalau misalnya dari jurnal lokal bahasa Indonesia terlebih, itu kadang kebalik ya, terbalik antara jurnal sama abstraknya. Kadang abstraknya ini ada di judul jurnalnya. Nah, itu kita bisa edit di sini secara manual ya. Saya soil and apa gitu ya. Nah, itu bisa kita edit. Oke. Satu jurnal sudah kita tambahkan sini, mau kita tambahkan ke Word kita. Nah, Word ini kita anggap teks ini merupakan kutipan ya. Yang pertama, kita ambil di preferences ya, references, kemudian ambil Mendeley. Nah, ini lihat Mendeley-nya tidak bisa dibuka ya karena filenya itu bukan berbentuk Word di atas 2012, maksudnya masih doc ya, bentuk doc. Nah, kita harus save dulu ya. Kita save di mana seperti itu. Kita anggap ada di D lah ya, D. Oke, kita ganti formatnya dokumen. Save. Nah, dia akan upgrade ke format baru. Oke ya. Di saat kita upgrade, nah dia sudah
bisa kita klik. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Site ya. Kita ambil jurnal kita tadi. Biasanya ini adalah daftar jurnal yang paling terakhir ya. Paling terakhir yang kita tambahkan. Jadi misalnya ini yang checking table ini kita tambahkan ke teks ini. Kita ambil saja langsung ya, insert citation. Nah, dia akan langsung membuat format ini. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau ada yang bingung, kalau tidak ada kita lanjut. Oke, ya, kita anggap satu ini adalah sitasi ya, atau dari jurnal dan sumber yang dibuat oleh Nakajima. Nah, untuk daftar pustaka kan biasanya di belakang ya. Kita buat dulu halaman baru, kita buat dia teks ya, daftar pustaka. Nah, sesuai dengan format pedoman penulisan ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi references ya, klik lagi. Nah, di sini kita insert bibliografi. Nah, ini ada titik 3, insert bibliografi, continue ya. Nah, dia langsung otomatis menambahkan jurnal yang sudah kita tambahkan. Oke, satu ya, kalau satu mungkin aman ya. Kalau dua kita tambahkan misalnya di sini adalah kutipan dari misalnya ini ya, kita tambahkan. Menurut Otake, ini kita bisa edit ya. Menurut Otake et al. Ya, dalam kurung ya, ya untuk koma ya. Itu ini ya kalimatnya ya. Nah, di daftar pustaka akan langsung otomatis menambah ya. Lihat ini otomatis bertambah. Nah, oke kalau 1, 2 jurnal kita bisa inputnya secara manual ya. Kita ketik, kita tambahkan, kita baca lagi jurnalnya, jurnal mana, kodenya, halaman berapa, tahunnya. Tapi kalau kita sudah bicara sebuah ilmiah, karya ilmiah, itu paling tidak minimal 15 sampai 20 atau lebih ya jurnal. Kalian bayangkan saja kalau misalnya ada satu jurnal atau kutipan yang tidak ada di daftar pustaka. Kalian sudah buat ini merupakan kutipan misalnya. Ternyata kalian lupa untuk menambahkan di sini karena ribet harus sesuai abjad. Ya, abjad penulis. Nah, otomatis penguji itu, dosen penguji hanya mengecek ada atau tidak jurnal daftar pustaka yang dikutip di laporan kalian. Hal-hal yang seperti itu ya. Ataupun sebaliknya, di jurnal atau di laporan kalian ada kutipannya oleh siapa. Ternyata tidak ada di daftar pustaka. Nah, itu kesalahan ya. Nah, karena di saat kita upload di perpustakaan, kemudian eh, terindeks dan bisa diakses ke seluruh eh, dunia maya ya. Nah, ternyata tulisan saya ini tidak ada di daftar pustaka.
Nah, itu bisa diklaim plagiasi. Nah, inilah kita dalam etika membuat laporan atau karya ilmiah. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, saya kira gampang sekali ya untuk Mendeley ini. Ya, kalau kita sudah install, kemudian kita sudah tambahkan, saya rasa untuk kutipan-kutipan lain lebih gampang seperti itu. Ya, oke. Yang mau ditanyakan, silakan. Nah, nanti minggu depan atau 2 minggu lagi ya. Ini kan tugasnya 2 minggu. Minggu kedua setelah ini, kita akan masuk cara membuat daftar isi secara otomatis. Ya, jadi misalnya ada bab ya, bab 1, bab 2, bab 3 itu otomatis ada di daftar isi yang kita buat. Jadi kita tidak perlu mengketik ulang halamannya berapa. Oke, kalau misalnya kita menambahkan kontennya di belakang ya. Artinya halamannya tidak terlalu berubah ya. Tapi kalau kita kontennya di depan dan mau kita tambahkan daftar halamannya, kita ketik manual, bisa-bisa tidak lulus ya. Sebulan, mungkin 2 bulan untuk menulis ulang. Nah, makanya halaman itu sebisa mungkin kita otomasi ya, kita otomatiskan di daftar isi. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tugasnya adalah membuat tutorial yang sama dengan jurnal minimal 15 jurnal ya. 15 jurnal dalam waktu 2 minggu. Gampang ya, tidak harus sesuai dengan teks ini ya. Ini saja tidak ada koneknya dengan jurnal kita. Sehari selesai nih kalau 15, kalau 20 ya mungkin repot untuk downloadnya ya. 15 1 jam saya bisa menambahkan ini semua begitu ya, karena sudah otomatis. Nah, membuat tutorial yang sama sampai keluar daftar pustaka ya, dan save-nya itu berbentuk docx ya, dokumen Word ya, dan link. Nah, link ini adalah tutorial ini kalian rekam sendiri, kalian upload ke YouTube masing-masing ya. Nah, dalam artian tidak boleh sama ya. Saya tahu kalau hanya dibuat sama gitu, 1 orang untuk 10 orang, saya tahu. Makanya saya minta dokumen ya. Karena kalau dokumen saya bisa melihat apakah ini dibuat secara manual atau secara Word atau secara Mendeley. Karena kita lihat sendiri di sinilah kuncinya ya. Dan di daftar pustaka pun sama. Kalau kita lihat di sini ada box ini, itu artinya sebuah plugin yang membuatnya ya. Nah, selain docx tadi, kalian diminta untuk membuat tutorial di YouTube ya, tidak perlu lama, tapi paling tidak sudah mengcover semua sampai daftar pustaka. Tutorialnya dari awal, dari instalasi ya. Nah, kemudian link berikutnya adalah Instagram. Nah, kalian buat sebuah infografis ya, boleh 3 halaman, foto seperti itu. Kalian buat tahapannya sedetail mungkin, tidak harus detail karena terbatas ya. Tapi paling tidak ada
tahapan-tahapan yang masuk di file itu, di file gambarnya. Oke. Nanti pengumpulannya itu 2 minggu di e-learning ya. Untuk docx-nya di e-learning, untuk linknya nanti saya berikan Google Form ya. Nah, saya kira kalian generasi sekarang itu sudah harus bisa membuat video ya, video YouTube, Instagram, apalagi saya rasa semuanya punya Instagram dan posting-posting ya. Nah, inilah kita buat eh, dengan nanti rincian tag-nya ya, saya berikan. Yang jelas paling tidak IMS ya, himpunan mahasiswa HMS ya, himpunan mahasiswa sipil yang perlu di tag, kemudian Unsri, Fakultas Teknik ya, Teknik Sipil dan Perencanaan, hashtagnya ya. Jadi hasil kalian itu bisa dilihat dari orang luar. Nah, oke ya, kira bisa ya. Kalau mau ditanyakan silakan. Nah, nanti silakan dibuat channelnya sendiri ya bagi yang belum punya channel di YouTube-nya, karena dengan saya nanti mungkin YouTube-nya akan penuh oleh video-video tutorial dari saya ya, tugas dari saya. Oke, saya mau ditanyakan, silakan sebelum Izin bertanya, Pak. ya, Fitri ya. Itu kan ada postingan di Instagram dan di YouTube, Pak. Itu kira-kira kan tenggat waktunya 2 minggu kita ngerjain. Nah, Ya, terus setelah diposting itu berapa, Pak? Berapa lama harus ada di situ gitu, Pak? Atau gimana, Pak? Jangka oh, waktunya itu. harusnya sih ya selamanya ya. Tujuannya itu agar Unsri Teknik Sipil itu ya ada di ya masuk kalau di searching seperti ya ada Unsri, Fakultas Teknik atau Teknik Sipil ya seperti itu tujuannya. Tapi ya biasanya kan mahasiswi itu biasanya di hidden ya, di lock, dikunci dan segala macam. Nah, itu kita sampai semester ini yang jelas karena penilaiannya tetap terbuka sampai akhir eh, perkuliahan semester ini ya. Nah, jadi jangan sampai baru diupload dan dikirim sesuai batas waktunya ternyata besoknya sudah dihapus. Nah, bagaimana saya bisa menilainya ya, Fitri ya? Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, info. Oke, sama-sama. Yang lain silakan. Yang mau ditanyakan. Kira kalau video tutorial itu gampang ya, karena semua bisa Zoom, di-record saja screening ini ya, screen sharing ini. Kalau ada yang mau membuat PPT, dibuat sebagai slide atau video, itu lebih bagus lagi ya. Tidak hanya cuma dari tampilan Word ini saja. Kalian buat PPT-nya, kemudian kalian record karena PowerPoint itu kan bisa di-record ya. Nah, bisa di-record dengan voice over atau menggunakan Zoom untuk merekam seperti ini, seperti saya ini. Nah, untuk editnya mungkin di laptop atau komputer kalian kurang kuat atau lemot seperti itu, silakan saja. Mungkin temannya ada yang mau bantu untuk editing video, silakan ya. Yang penting kontennya itu kalian yang buat ya. Jadi saya kira satu eh, kelas
anggap 2 kelas, misalnya 60 orang, itu dikali dengan jumlah hashtag, saya kira ya bisa menaikkan pamor dari Unsri ya, Teknik Sipil, IMS, HMS ya. Oke, ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, saya mau nanya yang sudah bisa membuat daftar isi secara otomatis siapa? Silakan di raise hand. Secara otomatis, artinya dari daftar pustaka ya, tidak hanya daftar isi ya, tapi daftar gambar, daftar tabel, sampai daftar lampiran pun bisa diotomasi ya, otomatiskan. Silakan raise hand. Tidak ada? Oh, tidak ada. Karena kalau ada yang raise hand, sebagian besar artinya ya saya anggap kita skipkan ya materinya itu. Tapi karena kita teknik penulisan dan presentasi, kita cari sesuatu hal yang efisien, efektif dan efisien ya, cepat tanpa harus menggunakan pola lama, cara lama, secara manual gitu ya. Banyak sebenarnya di YouTube itu banyak sekali tutorial-tutorial seperti ini ya. Saya rasa kenapa tidak kita juga bisa membuat tutorialnya ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa nanti kalau ada yang ingin tanyakan tentang tugasnya melalui ketua kelasnya ya, silakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya perkuliahannya. Silakan dibuat dalam waktu 2 minggu sesuai di learning. Tidak ada penambahan waktu ya, artinya waktu cut off-nya itu per hari ini ya. Hari ini hari Kamis tanggal 3 tanggal 10 ya, 10 November itu sudah 10 November 2359 itu cut off-nya. Jadi lebih dari itu tidak bisa lagi mengupload filenya ya. Resiko ditanggung penumpang. Kalau sistem kerjanya mepet, sistem SKS ya, sistem kebut semalam, tahu-tahu e-learningnya error. Nah, itu resiko masing-masing karena waktu 2 minggu untuk tutorial dokumen ya, kita tidak bicara YouTube ya. Dokumen itu dalam 1 jam saja sudah bisa ditambahkan sebanyak 15 jurnal itu. Laporannya bebas. Mau mengambil laporan dari tugas kalian sebelumnya, kalian tambahkan daftar pustakanya, atau mungkin ada yang mengikuti lomba tentang penulisan apa, cerpen, mau ditambahkan ke situ, boleh ya, silakan. Tidak masalah. Yang penting yang saya tekankan itu adalah daftar pustakanya dan cara mengutipnya ya. Kalau sudah bisa, saya rasa nanti kalian kalau sudah masuk ke tugas akhir TA itu tidak ada masalah lagi ya. Nah, nanti berikutnya kita masuk ke presentasi ya. Nanti kita coba membuat PPT ya. Kita jadwalkan offline kalau mau nanti. Kalau kalau ada waktunya kita jadwalkan offline ya.
Kalau tidak, ya kita jadwalkan online dengan waktu mungkin butuh 2 minggu ya kalau orangnya banyak ya. Kita batasi saja mungkin 7 sampai 10 menit untuk satu presentasi ya. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri ya perkuliahannya. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap semangat dan dikerjakan tugasnya ya. Itu lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup, akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.